Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini bertepatan dengan awal dari bulan Muharram 1446 Hijriah, kembali kita dipertemukan di masjid ini, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari tafsir kita jemaah sekalian, di mana di pertemuan yang terakhir di bulan yang lalu kita sampai di surah Al-A'la ayat yang ke-10 ya. Kita akan lanjutkan di surah yang sama pada ayat yang berikutnya. Kita perhatikan surah yang mulia ini, surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar dan memberikan petunjuk, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Sanughri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia Allah yang maha mengetahui perkara yang jelas dan perkara yang tersembunyi. Apa yang terang-terangan dan yang tersembunyi Allah maha tahu. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kepadamu taufik kepada jalan yang mudah. Fadzakir in nafa'atid dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Ya, sampai di situ ya pembahasannya. Kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa, ya. Wa yatajannabuhal ashqa, ya. Dan akan menjauhinya orang-orang yang paling celaka, yaitu orang-orang yang kafir. Alladzi yaslan naral kubra, yang mana dia akan memasuki api neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia dalam neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup. Ya, ini pembahasan pertama ya, ayat 11 sampai 13 surah Al-A'la. Baik, kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala. Dijelaskan di halaman
1935 coba sekalian dari kitab Al-Yasir fi Ikhtisari Tafsir Imam Ibnu Katsir. Ay la yamutu fayastarih wa la yahya hayatan tanfa'uhu. Ya, jadi orang yang berada dalam neraka coba sekalian itu dia tidak mati sehingga dia akan selesai dari azabnya. Tidak pula dia hidup dengan kehidupan yang sempurna, tapi dia dalam keadaan disiksa, kepingin mati yang nggak bisa mati, hidup ya dalam keadaan tersiksa. Maka di sini ayatnya jelas ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, jadi kalau orang yang beriman itu mendapatkan pelajaran dari nasihat ya dari Al-Quran, tapi orang yang nggak beriman wa yatajannabuhal ashqa, dia menjauhi Al-Quran, tidak mau beriman kepada yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhiratnya dia yasla an-nar al-kubra, dia masuk dalam neraka yang menyala-nyala, neraka yang besar. Di neraka la yamutu fiha wala yahya. Ini pelajaran yang bisa diambil. Salah satu sumber terbesar ketergelinciran seorang hamba yaitu ketika dia tidak mau beriman. Coba perhatikan ya, ayat yang ke-10 itu, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Yang ke-10 ya. Yang ke-11-nya, orang yang kafir itu justru menjauhi, nggak mau beriman. Ya. Berarti kekufuran adalah sebab pertama orang masuk dalam neraka. Ingkar, tidak mau beriman. Ya, itu namanya dalam agama disebut apa? Kufur. Ini ayatnya ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, kufur itu orang yang disebut kafir. Kafir itu nggak beriman. Kalau orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang percaya, beriman, membenarkan. Membenarkan apa jemaah sekalian? Apa-apa yang harus dibenarkan. Ya, dalam agama kita yang prinsip itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya keyakinan dalam agama kita kembali ke prinsip yang 6 itu jemaah sekalian. Iman kepada Allah sebagai Tuhan kita, sesembahan kita, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Yang kedua, iman bahwasanya Allah memiliki para malaikat dengan tugasnya masing-masing dan nama-nama yang Allah sebutkan. Iman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ya, di antaranya Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, sampai Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab yang lain yang tidak disebutkan namanya. Kita imani semua. Tapi secara membacanya, membukanya, tilawahnya, tadaburnya, berhukumnya, kita hanya kepada Al-Quran. Tapi secara imani, kita imani semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian iman kepada para rasul, ya berarti kita iman bahwasanya apa? Allah mengutus para nabi dan rasul. Yang kita ketahui ada 25 nabi dan rasul, ya di antaranya yang pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya iman, ya berarti dalam hati kita meyakini, mempercayai, membenarkan para rasul tersebut semuanya benar. Semuanya utusan Allah. Tapi secara ikutan kita mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi dan rasul yang terakhir. Ya sama juga Al-Qur'an, ya kita mengikuti Al-Qur'an sebagai tuntunannya. Tapi secara iman kita mengimani semua kita. Rasul kita imani semuanya, para nabi tersebut secara mengikutnya kita mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Ya, berarti iman akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah kematian, adanya kehidupan di alam barzakh, adanya surga, adanya neraka. Ini iman. Nah, kalau orang yang kafir nggak beriman, nah, kita beriman, percaya, ada, pasti.
tidak, hari kiamat itu akan datang dan akan ada hari berbangkit, akan ada hari pembalasan. Yang keenam, iman kepada takdir, ya, berarti kita mengimani segala yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang sebelumnya, yang sekarang, yang akan datang, itu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, sehingga kalau jamaah sekalian dapat nikmat, kita tidak lupa diri, kita menisbahkan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk mendapatkan ilmu atau harta atau kedudukan atau apapun, kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dapat ujian, kita nisbahkan kepada Allah. Ini adalah takdir darinya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah yang telah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti apa? Terjadi. Ya, bukan kehendak kita. Ya, sehingga kita merasa apa? Ada rasa pasrah, rasa ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi ini tidak lepas dari qada dan qadarnya. Tapi kita berusaha. Apa yang belum terjadi kita berusaha. Berusaha untuk yang terbaik. Ya, sudah terjadi, ya sudah. Berarti itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada rukun iman yang 6 inilah yang membuat seseorang itu disebut mukmin beriman. Nah, kalau nggak beriman itu disebut kafir ya dalam agama kita. Ya, orang yang tidak beriman. Ya, nanti di neraka atau di akhiratnya dia akan masuk neraka kalau sampai meninggal. Tapi kalau di tengah-tengah hidupnya dia kemudian insaf, dia masuk Islam, dia iman, maka dia disebut mukmin. Ya. Tapi kalau sampai meninggal dia nggak beriman, maka ini urusannya akan berat di akhirat. Dia termasuk calon penghuni neraka yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, jadi kufur ini dosa yang tidak berampun kalau tidak bertaubat, kalau tidak beriman sampai meninggal ya. Maka di akhirat di neraka tempatnya. Nah, di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya, ya tidak mati dan tidak pula hidup. Apakah hanya orang kafir di neraka? Ya tentu tidak ya. Ada orang kafir, ada orang munafik. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Ada orang munafik, ada orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ada juga ahli maksiat. Ya, ahli maksiat itu maksudnya dari kalangan orang Islam, orang beriman yang dia bermaksiat, berbuat dosa, lalu dengan dosanya dia masuk neraka, maka keadaannya di neraka itu dia tidak kekal. Masih satu saat akan diberikan kesempatan untuk keluar dari api neraka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan mendapatkan syafaat. Tapi kalau enggak beriman, maka di sini kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut, waliyadzubillah. Jelas ya, insya Allah. Jadi penghuni neraka ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Siapa yang kekal? Orang yang enggak beriman, orang yang munafik, nifak akbar. Ya, nifak akbar itu nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Ya, nifak keyakinan. Ya, misalnya orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Ya. Walaupun dia secara zahir melakukan ya, tapi dia nggak suka dengan ajaran Islam, tidak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka Islam itu jaya, ya, menghina atau meremehkan ajaran-ajaran Islam. Ya, ini semua termasuk apa? Nifak yang sifatnya i'tiqad atau keyakinan. Ada nifak yang kedua, amali, yang kita sering dengar ya, kalau berbicara berbohong, kalau dipercaya berkhianat, kalau berjanji tidak menepati, itu juga nifak, tapi nifak amali, nifak amaliyah. Perbedaannya apa? Kalau nifak amaliyah itu semuanya berdosa, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau nifak yang pertama, i'tiqad atau keyakinan, itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jelas ya. Misalnya orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ya sholat, yang baca Quran, tapi hatinya itu dipenuhi dengan apa? Kekufuran. Ya, jadi menampakkan Islam, tapi pada batinnya nggak beriman.
Jadi kalau kafir itu luar dalamnya ingkar, kalau munafik itu luarnya menampakkan keislaman tapi hatinya tidak beriman. Maka di sini bahaya. Munafik orang yang nifak, melakukan nifak i'tiqadi, ini bisa menyebabkannya termasuk ahli neraka. Nifak amali juga berbahaya, juga berdosa, tapi tingkatannya di bawah yang pertama. Kalau yang pertama mengeluarkan pelakunya dari apa? Keislaman. Kalau yang kedua juga berdosa tapi tidak mengeluarkan. Ya, misalnya ada orang berjanji tidak menepati, dia muslim, berdosa atau tidak? Berdosa, tapi imannya tetap tidak keluar dari imannya. Ada orang berkata bohong, dosa, tapi dia tetap statusnya apa? Muslim. Ya, dalam agama kita itu kalau orang ahli maksiat, suka berbuat dosa, itu biasanya disebut dengan fasik. Fasik itu dia mukmin tapi suka berbuat kemaksiatan. Fasik. Dia tetap statusnya apa? Beriman, tapi keadaannya suka berbuat dosa. Tapi dosa-dosanya tidak berkaitan dengan keyakinan. Jadi dia tetap beriman, tapi dia terjerumus ke dosa-dosa. Maka orang yang demikian juga mengkhawatirkan, hendaknya dia segera insaf, segera taubat, karena kalau tidak nanti di akhirat banyak hal yang akan menjadi pertanggungjawabannya. Jadi kesimpulannya, orang kafir kekal di neraka, orang munafik nifak akbar, nifak i'tiqad, kalau sampai meninggal maka dia juga terancam di neraka selama-lamanya. Yang ketiga, orang musyrik, syirik akbar, syirik yang besar sama sekalian, dia nggak tobat sampai meninggalnya, maka dia juga terancam dengan siksa neraka selama-lamanya. Lalu yang keempat, yaitu orang mukmin yang dia melakukan kemaksiatan, kemudian dengan dosanya dia masuk neraka, maka dia tidak kekal. Nah, orang berbuat dosa itu apa mesti masuk neraka? Ya, belum tentu. Kalau memang dengan dosanya mengalahkan amal kebaikannya ketika di mizan, di timbangan amal di akhirat, dia lebih banyak dosanya, maka dia terancam masuk neraka. Terancam itu kan tidak mesti ya, bisa masuk, bisa tidak. Yang membuatnya tidak masuk misalnya mendapat syafaat. Misalnya mendapat syafaat dari Nabi SAW, mestinya dia masuk neraka, nggak jadi masuk, kan bisa jadi penghalang, bisa. Atau dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian dia tidak jadi masuk neraka. Seumpama masuk neraka, maka dia tidak kekal, karena dia masih punya punya iman. Meskipun demikian, ini mengkhawatirkan karena kita tidak akan kuat menghadapi siksa api neraka. Ya, kalau di dunia umpama ada orang, ya semoga kita jauhkan dari segala musibah. Umpama ada orang terkena api lalu dia terbakar, itu kan dalam waktu ya mungkin tidak lama dia sudah meninggal sama sekali. Setelah meninggal karena api tadi, dia nggak merasakan lagi. Tapi kalau di neraka itu merasakan terus, nggak ada kematian. La yamutu fiha wala yahya. Tidak ada henti-hentinya, ya, sampai-sampai ahli neraka itu mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, wahai Malik, lebih baik Tuhan kami mematikan kami saja. Lebih baik kami mati saja, lebih baik daripada disiksa seperti ini. Ya, tapi dikatakan kalian akan makithun, kalian akan tetap selama-lamanya. Maka di sini kita mohon kepada Allah perlindungan dari azab neraka, yang tidak akan kuat tubuh seseorang untuk berada di neraka walaupun hanya sebentar. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian, sampai ayat yang ke-13. Baik, kita lihat di sini di bagian bawah. Disebutkan dari riwayat hadis Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang saya kasih panah ini, radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nari alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun walakin unasun aw kama qala tusibuhumun nar bidunubihim aw qala bi khatayahum, ya, fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman udhina fi syafa'ah
faji'a bihim dhabair fanabatu ala anharil jannah fayuqalu ya ahlal jannah afidu alaihim fayanbutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayl. Faqala rajulun minal qaum hina idzin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Nah, di sini ringkasnya sama sekalian, makna sederhana dari hadis ini, jadi keadaan ahli neraka itu mereka tidak mati dan tidak pula hidup, ya, antara hidup dan mati. Mau mati yang nggak bisa, mau hidup ya disiksa. Ya, keadaannya seperti itu. Ya, yang nggak dapat makanan, yang nggak dapat minuman. Nah, ini beda dengan penjara, ya. Kalau di penjara di dunia itu masih ada apa? Jadwal makan, ada jadwal minum, ya di penjara. Tapi kalau di neraka itu disiksa, tidak hanya nggak bisa keluar, tapi juga disiksa. Waliyadzubillah. Nah, mereka yang tidak termasuk yang kekal sama sekalian, yang mereka masuk neraka karena dosa-dosanya, itu satu saat ya mereka akan dikeluarkan. Ya, disebutkan ketika ahli neraka yang tidak kekal, lalu mereka dikeluarkan sama sekalian, soru fahman, yang tubuh mereka itu seperti fahma. Fahma itu seperti arang. Ya, maksudnya sudah menghitam karena kena apa? Siksaan di dalam neraka. Nah, mereka akan dikeluarkan dari sebagian ahli neraka tadi. Siapa mereka? Yang masih punya iman. Nah, kemudian sama sekalian, udzina fi syafa'a, mereka diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Pada akhirnya mereka itu ya dikatakan ya kepada ahli surga yang sudah di surga, ya wahai ahli surga, afidu alaihi, berikan minum kepada mereka yang akan dimasukkan ke surga yang dari neraka tadi. Ya kan baru disiksa dalam keadaan kehausan, dalam keadaan tubuh mereka seperti arang. Kemudian mereka jamaah sekalian, mereka akan masuk ke dalam sungai atau mandi ya, dibersihkan ya di sungai yang disebut Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, ibaratnya itu dicuci lebih dahulu, dibersihkan sebelum masuk ke dalam surga. Ini mereka yang dari neraka mau ke surga, seperti itu prosesnya. Kemudian jamaah sekalian, ya di sini dikatakan ya ahlal jannah afidhu alaihim, berikanlah minum kepada mereka. Ya, pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini keadaan orang-orang yang di neraka yang masih punya iman lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, disebutkan di sini di paragraf selanjutnya jamaah sekalian tentang keadaan ahli neraka yang kepingin mati. Ya, dalam surah Az-Zukhruf 77 mereka menyeru wanadau, yang mereka menyeru ya ahli neraka, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, Tuhanmu mematikan kami saja. Ya, maksudnya kami nggak kuat ya dengan siksaan ini, kami lebih memilih kematian. Maka malaikat Malik mengatakan innakum makithun, kalian akan tetap tinggal, artinya selama-lamanya tidak akan berhenti dari siksaan tersebut. Dalam surah Fatir 36 Allah menjelaskan la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Ahli neraka itu tidaklah diselesaikan urusan mereka dengan kematian, tidak pula diringankan azab atas mereka. Yang enggak diringankan, yang enggak juga dimatikan. Ini sekali lagi berbeda dengan siksaan di dunia. Siksaan di dunia puncaknya itu kematian. Ya, siksaan seberat apapun ya, puncaknya kematian, habis mati nggak bisa disiksa lagi. Tapi di neraka nggak mati-mati. Ya, di neraka yang sampai kepingin apa? Mati. Diringankan juga tidak. Tidak ada hari apa atau saat diringankan. Keadaan azabnya berbeda-beda. Ada yang lebih ringan dari yang lain. Tapi yang sudah disiksa tersebut tidak ada diringankan. La yukhaffaf. Saya ulangi, keadaan siksanya itu bermacam-macam. Yang paling ringan apa? Yang paling ringan itu keadaan ahli neraka yang dipakaikan terompah dari bara api. Kan itu ada hadisnya ya. Terompah dari bara api, ibarat itu sandal atau terompah dari bara api lalu mendidih otaknya. Kan itu yang paling apa? Paling ringan. Nah, yang paling berat ya kita nggak bisa bayangkan, tentu sangat berat sekali
Dan di antara yang paling dasar tempatnya di neraka orang-orang munafikin, ya, mereka dibakar, disiksa, diikat ya di tiang-tiang yang panjang, ya, kemudian mereka mendapatkan azab yang tiada tara. Nas'alullah assalam wal afiyah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dari sebab-sebab ketergelinciran masuk ke dalam neraka, dan semoga Allah kuatkan kita di atas iman dan amal soleh sampai akhir hayat kita. Jadi kuncinya apa? Iman, nah, tambah amal, ya, tambah sedikit saja amal, insya Allah selamat. Iman tambah amal. Amal itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, lakukan yang wajib, kalau bisa tambah yang sunnah. Yang ketiga, kurangi dosa dan kemaksiatan. Keempat, perbanyak istighfar dan taubat. Ya, ini kunci keselamatan, ya, iman, amal. Yang ketiga, kurangi dosa kesalahan. Kita nggak maksum, kadang pernah melakukan dosa kesalahan, perbanyak istighfar dan taubat. Insya Allah ini meringankan keadaan kita di akhirat. Baik, insya Allah demikian sama sekalian. Kita masuk kepada kumpulan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-14 sampai akhir surat. Ya, di sini bentuk tafsirnya seperti itu, ya. Jadi kumpulan ayat baru tafsirannya. Qad aflaha man tazakka. Ya, coba kita perhatikan di layar sini terjemahnya dan ayatnya, ayat 14, ya. Qad aflaha, ya, qad sungguh, aflaha telah mendapat keberuntungan, man siapa orang, tazakka yang membersihkan dirinya. Ya, ini Allah beritahu kita, orang yang beruntung di antara cirinya apa? Suka membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dengan iman, dan juga membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, wa dzakara isma rabbih fasalla, lalu dia ingat nama Rabbnya, fasalla, lalu dia sholat. Ya, jadi ayat 14-15 ini sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Coba kita lihat tafsirannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qad aflaha maksudnya toharo nafsahu, ya, dia mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang buruk, yang tidak baik. Ya, ada istilah tazkiyatun nufus, ya, jadi apa? Pensucian jiwa. Karena jiwa itu bisa bersih, ya bisa kotor. Nah, kita upayakan pensucian apa? Jiwa kita sama sekalian, diantaranya dengan mengisi hati dengan yang baik-baik. Ya, misalnya kita isi dengan apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya, tawakal kepada Allah, berharap kepadanya, takut akan azabnya, ingat akhirat, kemudian juga husnudzon kepada sesama manusia, tidak suudzon, menghilangkan rasa kedengkian, iri hati, dan penyakit-penyakit hati, banyak takorub, ya, banyak mentadaburi Al-Quran, ya, maka insya Allah ini semua akan mensucikan jiwa, mensucikan hati. Banyak menimba ilmu tentang agama terutama, insya Allah bisa mensucikan jiwa. Ditambah wataba'a, dan dia mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya dia bersihkan, lalu dia mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, dalam hal amalia, dalam hal adab dan akhlak, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang mantazakka, mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, ya, maksudnya dia aqama shalah, mendirikan salat pada waktu-waktunya. Ya, jamaah yang sudah istiqomah dalam salat-salatnya, semoga bisa kita kuatkan lagi sampai akhir kehidupan kita nantinya. Jadi mendirikan apa? Salat. Nah, sama tugas kita satu lagi, mengingatkan keluarga, ya, bahwa keluarga kita untuk sama-sama iqamatus shalah. Ya, berarti perlu apa? Perlu pengarahan, nasihat, bimbingan, perintah supaya anak dan istri kita sholat. Ya, istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, orang tua mengingatkan anak,
untuk apa? Sholat, supaya kita termasuk orang-orang yang fasolla sholat. Sholat apa jamaah sekalian? Ya sholat secara umum. Ya tentu nomor satu sholat wajib. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini kalau kita sudah melakukannya istiqomah, alhamdulillah. Ya karena ternyata masih ada saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh untuk sholat. Ya ini kalau kita bisa ngajak aja ya sekalian mereka untuk sholat. Ya, mereka mau mendengarkan atau tidak itu kembali kepada diri mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan, ngajak. Nomor satu tentu keluarga. Keluarga melebar kepada kerabat, melebar kalau bisa kepada tetangga dengan cara yang baik. Ya, mengingatkan untuk apa? Sholat. Ya, jadi fasolah. Ya. Jadi sholat itu tiang agama, jangan sampai dilalaikan. Ya, kenapa kok sebagian orang belum sholat sama sekalian? Ya, sebabnya beragam ya. Mungkin karena mereka memahami dan salah paham, ya disangka sholat itu bukan sesuatu yang wajib. Mungkin mereka menganggap satu pekan sekali sudah cukup, mungkin setahun sekali sudah cukup sholat. Nah, mungkin ada berpendapat seperti itu. Atau mungkin sebagian beranggapan untuk apa sholat, ya kan ada ya orang beranggapan seperti itu, apa sholat sementara juga. Atau beranggapan atau dia tahu tentang sholat itu wajib tapi dia malas untuk sholat. Atau mungkin sebab yang lain terlalaikan dengan dunia. Ya, jadi sebabnya itu banyak sama sekalian. Intinya tidak sholat termasuk amalan yang bisa menjerumuskan orang ke neraka. Ya, ada pertanyaan untuk ahli neraka, kenapa kalian bisa masuk neraka? Maka ahli neraka itu dari mereka mengatakan, lam naku minal musholin, kami dulunya enggak sholat. Lam naku minal musholin, kami dulunya enggak sholat. Ini sangat disayangkan ya, padahal sholat itu sangat ringkas ya sama sekalian, dalam artian tidak banyak mengambil waktu kita. Ya, kalau kita anggap per sholat itu kita anggap 10 menit ya, 5 sholat itu tidak sampai 1 jam dari 24 jam waktu yang Allah berikan. Nah, tinggal kita bagaimana menguatkan diri kita untuk komitmen sholat. Kemudian Masya Allah di negeri kita, di sekitar rumah kita, di jalan-jalan banyak suara adzan ya, di masjid, musola, surau, langgar, Masya Allah suara-suara adzan. Ini kalau kita bandingkan di negeri-negeri yang mungkin di situ mayoritas orang-orang di luar Islam, barangkali adzan itu jarang terdengar. Nah, di negeri kita Masya Allah ya, sampai di HP kita juga ada suara adzan ya. Tinggal di sini jamaah sekalian ya bisa mengaktifkan salah satu aplikasi ya. Di HP saya ini saya pakai aplikasi namanya Usolli ya, itu salah satu ini ya, kita pencet di situ ada waktu-waktunya ya, imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, isya semua. Tinggal kita lihat ya waktunya akan adzan, saya harus siap-siap. Atau aplikasi yang lain ya, jadi gunakan HP kita itu untuk membantu kita taat kepada Allah, ibadah kepadanya. Ya, mungkin di sini sebagai masukan ya sama sekalian dan saran untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh untuk sholat atau terlalaikan dari sholat, yaitu bahwasanya sholat itu amal pertama yang akan dihisab nanti di akhirat. Nanti akan dihisab pertama kali sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut baik dan sebaliknya. Yang kedua jamaah sekalian, jangan sampai tersibukkan sholat dengan dengan urusan dunia. Karena yang memberikan kita rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bekerja tetap, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, misalnya pada maghrib dan isya, ya mungkin mereka yang bekerjanya di sore hari, ya mungkin membuka dagangan atau jangan sampai terlewatkan dari maghrib sama isya. Ya, nggak boleh diqadha atau dijamak. Ya, karena ini kita dalam kondisi mukim, dalam kondisi sehat, harus dilakukan tepat pada waktunya. Kalau bisa ke masjid sama sekalian, alhamdulillah. Nggak bisa ke masjid, nggak bisa ninggalkan dagangannya, maka sholatlah di samping tempat kita berdagang. Ya, bawa sajadah, sholat di situ. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Maghrib sama isya. Yang kedua, subuh. Subuh ini banyak juga yang terlewatkan. Karena karena sebagian orang itu bergadang di malam harinya, kemudian lewat subuhnya. Maka nasihat kami agar jangan bergadang kecuali ketika ada keperluan yang mendesak. Kalau tidak, tidurlah di tepat waktunya, kemudian bangunlah sebelum subuh.
Ya, syukur-syukur tunaikan sholat tahajud atau witir, berangkatlah menuju sholat, menghirup udara segar di pagi hari menuju masjid, sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasa, fadilahnya itu seakan-akan dia sholat tahajud semalam suntuk, sholat subuh berjamaah. Ya, luar biasa, jangan sampai terlewatkan. Ya, insya Allah demikian ya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, baik. Kemudian sholat itu supaya berkualitas sama sekalian. Yang pertama, perhatikan waktunya, jangan keluar dari waktunya. Yang kedua, perhatikan kaifiatnya. Kaifiatnya jangan sampai tergesa-gesa, jangan sampai melalaikan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, jangan terabaikan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi sholat itu ada aturannya, ada tuntunannya, ada kaifiatnya, ada fikih sholat. Nah, ini perlu kita kalau kita sudah paham, alhamdulillah kita fahamkan kepada anak-anak kita. Tata cara sholat, mulai dari yang pertama niat dalam hati sampai salam. Itu apa saja caranya, dijelaskan dengan mudah, dengan gamblang. Kemudian yang ketiga, berusaha tumaknina dan khusyuk. Tumaknina dan khusyuk. Ya, jadi sholat tidak sekedar penunaian, pokoknya aku sholat sudah enggak gugur kewajiban, jangan. Bagaimana sholatku berkualitas, itu yang kita upayakan. Sholat yang tercermin nanti dalam hatinya, dalam kehidupannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau enggak mencegah berarti sholatnya masih perlu diperbaiki, ditingkatkan kembali. Insyaallah demikian. Nah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari fasolla itu adalah sholawatul khams, salat-salat yang 5. Ini yang wajib sama sekalian, 17 rakaat setiap harinya. Nah, kalau jamaah mau menambah yang sunnah, istiqomah dengan yang sunnah, lebih baik lagi. Ya, yang sunnah paling mulia setelah salat wajib adalah salat tahajud. Yang paling mulia setelah salat fardu adalah salat tahajud. Kemudian yang kedua, ada sholat-sholat rawatib muakkadah, ya, yang jumlahnya ada 12 rakaat setiap harinya. Kemudian ada sholat duha. Ya, ini saja sudah luar biasa kalau dilakukan setiap hari, masya Allah, ya, sangat-sangat insya Allah membawa kebaikan dan pahala bagi kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minimalnya yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Baik. Wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Rabbnya. Berarti orang yang beruntung, selain dia mensucikan jiwanya, dia juga banyak berzikir. Ya, berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang dituntunkan dalam agama. Coba. Nah, tadi. Ya, buku-buku zikir banyak sama sekalian. Ada yang klasik, ada yang kontemporer. Ya, di antara yang kekinian ya seperti buku Hisnul Muslim. Muslim mungkin jamaah sudah sangat familiar ya. Ini di situ banyak disebutkan zikir-zikir harian ya, mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ya, mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, mau ke masjid, keluar masjid. Ya, zikir ketika hujan, ketika angin kencang, ketika pakai baju baru, zikir ketika bersafar dan sebagainya, disebutkan semua dalam kitab ini atau kitab-kitab para ulama yang lain yang di situ disampaikan ya, tuntunan zikir sesuai Quran dan Sunnah. Ya, baik. Insyaallah demikian ya, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, ya, tetapi kalian wahai orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi kalau orang yang nggak beriman itu lebih mengutamakan dunianya, kalau orang beriman lebih mengutamakan akhiratnya tanpa meninggalkan dunianya. Jelas ya sama sekalian. Jadi agama kita tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, tapi hati-hati terhadap dunia, lebih kepada akhirat. Dunia tetap kita manfaatkan, kita gunakan, kita nikmati dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya, dalam agama kita dihalalkan nikah, diharamkan zina. Ya, dihalalkan menggunakan yang baik-baik, memanfaatkan nikmat Allah SWT, diharamkan untuk ya sesuatu yang sifatnya dosa dan kemaksiatan. Ya, rambu-rambunya ada dijelaskan dalam agama kita. Baik, ya jadi tafsirannya bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia melebihi kehidupan akhirat, padahal akhirat lebih baik, pahala di sisi Allah dan juga lebih kekal. Dunia tidak kekal. Ya, karena itu dunia daniyah faniyah. Dunia itu sifatnya daniyah. Daniyah itu rendah, faniyah fana. Apa buktinya kalau dunia itu tidak kekal sama sekalian? Ya tidak kekal. Ya semua yang umat-umat yang sebelum kita semuanya berlalu. Ya mereka tidak kekal. Tidak ada yang hidup terus-menerus. Ya Qarun, Fir'aun, ya dengan kesombongannya, dengan hartanya Qarun, semuanya berlalu masa. Kita pun juga demikian. Dunia ini sendiri juga semakin tua usianya. Satu saat akan habis, akan berkesudahan dengan hari kiamat. Hari kiamat, hari kesudahan alam dunia. Akan ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan ukhrawi. Maka dari situ jangan sampai terlena atau tertipu dengan dunia. Ya, baik. Kemudian di bagian akhir dalam surah yang mulia ini, inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab suci, lembaran-lembaran suci Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, ini adalah akhir dari surah Al-A'la, saudara sekalian, yang mana di dalam surah ini banyak faedah yang bisa kita dapatkan, ya diantaranya keadaan atau keterangan penjelasan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dialah yang maha menciptakan, maha mentakdirkan, maha memberi petunjuk, dan maha memiliki ya kekuasaan yang sangat mutlak. Kemudian juga penjelasan bahwasannya akan ingat ya kepada Allah, ingat kepada hari akhirat, siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kerugian bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang kafir. Kalau sampai meninggal dia akan termasuk ahli neraka. Termasuk juga sifat orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang tazakka, mensucikan dirinya, menyebut nama Allah, dan dia sholat. Kemudian keutamaan negeri akhirat dibandingkan kehidupan duniawi. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, mereka yang suka tilawatul Quran, mentadabburi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Huna. Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan. Selanjutnya dalam sesi tanya jawab, kita mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang iman dan filosofi. Kalau ada orang main-main dengan hubungan dalam iman, dengan kafir dan kufur, itu apa ada batasnya? Apa ada batasnya? Allah memberikan batasnya? Bagaimana? Kalau sudah sampai dia wafat itu batasnya. Bermain-main dalam artian bagaimana, Pak? Oh ya, ya, ya. Yang kedua, kalau munafik itu kita ketahui kan juga ada iman yang selalu mungkin tidak mesti ya. Ini masih punya iman. Apakah ada petunjuk surga tentang hadis surat al-Qiyah atau surat ya. Baik, yang pertama tadi tentang
iman ya, tentang iman dan kufur ya. Seseorang ketika dia meyakini sesuatu sama sekalian dalam urusan agama, yaitu iman, hendaknya imannya itu jazim, imannya mantap, tidak tergoyahkan, jangan sampai bimbang dalam imannya. Setiap keyakinan seperti itu sama sekalian, keyakinan itu hendaknya mantap dan jangan sampai ada kebimbangan. Tidak boleh menukar-nukar antara iman dengan kufur. Ya, karena iman ini masalah prinsip, landasan ya Mas sekalian. Kalau landasannya itu dia kadang ada iman, kadang dia ingkar, ya maka pada hakikatnya dia tidak beriman. Maka dari itu jangan sampai seseorang itu melepaskan imannya. Ya, paginya dia beriman, sorenya dia ingkar, jangan, nanti menggugurkan amalnya. Jadi iman itu jangan sampai tergoyahkan. Jangan ada ragu-ragu dalam iman, jangan. Tapi mantaplah dalam beriman. Insya Allah demikian. Ya, kalau orang munafik itu goncang imannya, kadang dia beriman, kadang nggak beriman, kadang iman. Ini salah satu sebabnya karena orang munafik itu suka bergaul dengan orang kafir. Ya, sehingga ketika dia berkumpul dengan orang yang beriman, dia mengatakan kami bersama kalian. Ketika bersama orang kafir, dia mengatakan kami itu bersama orang yang beriman hanya guyonan, hanya candaan. Kami tetap di atas kekufuran. Itu ombang-ambing seperti itu. Nah, orang yang beriman mantap, imannya tidak tergoyahkan. Dia iman sampai meninggalnya. Ada seorang sahabat yang kepingin nasihat, maka beliau bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Demikian ya. Jadi tidak boleh seseorang berganti-ganti dari iman kepada kekufuran. Ya. Ya. Allah. Ya. Ya, selama kematian belum mendatanginya ya masih terbuka kesempatan. Ya. Akhirnya bagaimana? Kalau akhirnya dia dalam keadaan Islam, beriman, kemudian meninggal, maka itu yang terhitung. Karena amal-amal itu bergantung pada akhirnya. Ada orang misalnya musyrik, tidak beriman, ya tengah-tengah hidupnya dia beriman, kemudian dia meninggal, berarti dia mukmin. Ada orang sebaliknya, waliyadzubillah, dia beriman, muslim, tengah-tengah hidupnya dia waliyadzubillah keluar dari agama Islam sampai meninggal, maka dia kafir. Ada orang yang dari awalnya beriman terus sampai meninggalnya, ini yang kita harapkan untuk diri kita sekali. Kita tinggal melanjutkan saja sedikit lagi, insya Allah tetap di atas iman sehingga mendapatkan kebaikan dunia. Nah, tapi kalau orang yang keadaan seperti itu, menukar-nukar keyakinan, maka orang yang demikian sangat mengkhawatirkan. Nah, dilihat bagaimana akhirannya. Kalau akhirannya di atas Islam, berarti dia terhitung sebagai muslim. Kalau pas dia waliyadzubillah meninggalkan, berarti dia terhitung sebagai kafir. Ya hapus seluruh amal-amalnya. Jadi murtad itu menghilangkan amal. Sebagaimana juga masuk Islam menghilangkan dosa. Ya masuk Islam, hijrah, haji itu insya Allah menggugurkan kesalahan. Kalau orang Yahudi, Nasara masuk Islam, maka insya Allah mendapat pahala 2 kali. Mendapat pahala berapa? 2 kali. Demikian. Dan agama Islam sebetulnya agama yang luar biasa, ya, sangat istimewa, sangat lengkap. Ya, coba nabinya orang-orang Yahudi, orang-orang ini kita imani semuanya. Semuanya kita imani. Kitabnya kita imani semua. Nggak apa yang kurang ya. Taurat ya kita imani, Injil ya kita imani. Tapi yang masih asli ya, yang belum mengalami perubahan. Nabi Musa, nabinya orang Israel ya kita imani. Nabi Isa ya kita imani. Kan sebetulnya lengkap itu sekalian. Jelas ya. Tidak ada satupun yang kita rendahkan, semua kita muliakan. Semuanya, sahabat sekalian. Semua nabi dan rasul tanpa terkecuali kita imani. Semua kitab kita imani. Kan luar biasa, masya Allah. Sebetulnya Islam itu banyak kelebihan dan keistimewaannya. Kita disuruh ibadah, disuruh fokus akhirat, tapi tetap boleh dunia. Ya ada sebagian agama lain itu yang
Ya, lebih banyak larangan dari kita. Kita masuk lebih mudah, lebih fleksibel. Tidak, kan gitu ya sebenarnya. Ya, kita zina nggak boleh, tapi nikah boleh, bahkan disuruh, kan gitu ya. Ada sebagian agama lain itu yang apa, tokoh-tokoh agamanya nggak boleh menikah, kan gitu kan, apa, tidak sesuai dengan fitrah. Nah, kita boleh. Yang penting apa, dengan apa, tanggung jawab, bisa berikan lahir batin. Kemudian di atas agama ada akad nikah yang sah, gitu ya. Karena itu jalur yang memang apa, untuk menyalurkan hasrat yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu yang dilarang nggak boleh, zina dan sebagainya. Kepingin harta silakan, pokoknya dari jalan yang halal. Mau jadi orang kaya silakan, pokoknya dari jalan yang halal. Yang nggak boleh itu dengan cara yang haram. Makanan, minuman semuanya boleh kecuali yang dilarang. Minuman apapun boleh kecuali minum-minuman keras. Makanan apapun boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang tertentu saja. Ya, diantaranya makan daging bangkai, makan apa namanya, babi, binatang ini disembelih bukan karena Allah tertentu. Yang lainnya banyak sekali yang dibolehkan. Yang disebutkan hanya yang haram-haram, berarti yang lebihnya halal. Pakaian semuanya boleh, kecuali kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra, kan gitu ya. Jadi banyak sekali kemudahannya dalam agama kita. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya. Berbuat baik kepada orang lain, termasuk kepada orang yang di luar keyakinan kita, tetap berbuat baik. Berarti kan agama kita apa? Sangat luar biasa. Unsur sosialnya juga tinggi. Zakat, ya, berbagi kepada 8 golongan, infak, sodako, kurban, berbagi dagingnya kepada siapa saja tanpa membedakan. Ya, menolong orang lain, membantu tetangga, nggak melihat agamanya apa. Kan berarti apa? Sosialnya sangat luar biasa. Insya Allah demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang saya ingat sholat pada waktu-waktunya. Sholat pada waktu-waktunya. Ya, auqatiha. Nah, auqatiha. Sudah satu lagi apa tadi? Sudah ya, barakallahu fikum ya. Selanjutnya satu pertanyaan dari Bapak-bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang iman dan orang kufur itu apa sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya? Dua, bolehkah mereka orang lain bahwa orang ini kufur atau iman atau munafik, dan apa manfaatnya? Ya. Ini pertanyaan pertama apa? Apakah Iman dan kufur itu sudah ada dalam konteks Allah? ya, apakah iman dan kufur sudah ada dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Semua yang terjadi di alam ini tidak lepas daripada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluknya dengan ilmunya yang kita tidak tahu. Misalnya Allah jadikan kita sebagai manusia. Kenapa? Wallahu a'lam, nggak tahu. Allah juga tidak menjelaskan kepada kita. Kenapa kita tidak dijadikan malaikat? Nggak tahu, kita terbatas ilmunya. Nah, malaikat berbeda. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Syaitan, iblis sudah dicap ahli neraka ketika nggak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, kita pertengahan. Kita ya diberi akal, ya diberi hawa nafsu. Kita ada ke arah surga, ya bisa ke arah sebaliknya. Nah, kita diberi dua jalan. Wahadainahun najdain, kami beri kepada manusia itu dua jalan. Dua jalan, tinggal milih yang mana, jalan selamat apa jalan ketergelinciran. Kita diberi akal, kita diberikan apa? Kemampuan berusaha. Pilihan. Ketika Nabi dan Rasul berdakwah, umatnya ada pilihan, mau beriman apa enggak. Nabi itu nggak bisa maksa, pokoknya nyampaikan saja. Yang beriman akan masuk surga, yang nggak beriman resikonya sendiri.
Ini semua didasarkan pada pilihan masing-masing. Apakah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Allah Maha tahu. Pasti Tuhan itu Maha tahu. Tapi Tuhan itu tidak ditanya. La yus'alu anhu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kita yang ditanya. Selesai sobat sekalian. Akal pikiran kita nggak akan sampai kalau kepada masalah takdir yang sedetail-detailnya nggak sampai. Nggak nutup ya. Kalau katanya Ali bin Abi Thalib itu qadar, takdir itu rahasia Tuhan. Karena hal yang besar yang kita pahami ya jelas, tapi yang rinci-rinci nggak nyampe pikiran. Sudah serahkan kepada Allah. Yang penting kita jalani hidup ini sebagai apa, manusia. Mau balik, mau mempertanyakan kepada Tuhan nggak bisa dan nggak layak, tidak layak. Ya Tuhan, kenapa engkau jadi nggak bisa? Ya sudah ngikut. Tapi kita tidak terpaksa. Kita tidak terpaksa, kita punya pilihan. Misalnya jamaah sekalian tadi itu ke masjid ini, pilihan apa terpaksa? Pilihan sendiri apa terpaksa? Ke masjid ini, ke pengajian ini tadi. Pilihan. Nah, ketika jamaah memutuskan ke sini, insya Allah jamaah mudah-mudahan dapat ilmu, juga dapat pahala. Ada orang lain berbuat yang lain atas pilihannya. Resikonya yang dia tanggung. Ada orang sholat, ibadah, berarti dia dapat resikonya apa? Pahala, ganjaran. Yang satu memilih dosa, dia juga mendapatkan akibatnya. Allah beri kemampuan dan Allah akan membalasi masing-masing sesuai dengan pilihannya, termasuk iman dan kufur tadi. Nggak nutup Bapak, pikiran nggak nutup, nggak nyucuk ya pikiran kita. Jadi maksudnya Bapak tadi itu, apakah imannya seseorang, kufurnya seseorang itu dalam ilmunya Allah? Allah Maha tahu semuanya. Nanti dunia ini berakhirnya bagaimana, siapa nanti yang menjadi ahli surga, siapa saja, Maha tahu Bapak. Siapa yang jadi nanti ahli neraka, Allah sudah Maha tahu. Jelas, Tuhan itu pasti Maha tahu. Tapi kita dikasih ancar-ancarnya. Ini kalau masuk surga, ini harus apa? Tazakka, wa dzakara asma rabbi fasalla. Yang masuk neraka al-asqa, yang kafir. Kita dikasih tahu. Kita disuruh memilih dari pilihan-pilihan tersebut, dan Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Kita diberi apa? Pilihan. Sebatas itu. Kebebasan tapi yang berakibat. Ada balasannya. Ada balasannya. Tidak merdeka dalam artian bebas, kemudian tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Ada hisab. Istilahnya apa? Hisab ya. Ada perhitungan, hari perhitungan. Kalau dia amalnya baik, insya Allah dimudahkan hisabnya, hisaban yasirah. Bahkan mungkin tidak dihisab. Tapi kalau dia berbuat buruk, hisaban asiro, hisab yang berat. Kenapa kok ada perhitungan dia? Supaya manusia itu dalam tindak tanduknya, perbuatannya mawas diri. Coba kalau nggak ada hisab, nggak ada azab kubur, nggak ada neraka, orang kan berbuat semena-mena. Dia akan korupsi, dia akan berbuat yang macam-macam, dia akan bunuh orang karena dia merasa nggak akan ada akhirat. Tapi dengan adanya akhirat itu ada warning buat kita, semua akan dihisab. Akan mawas diri. Oh, ada Tuhan yang melihat. Nah, seperti itu. Jelas ya? Satu lagi tadi apa? Ya, ya, mengorek-orek keadaan orang yang nggak perlu. Kita lihat itu dohirnya. Ada orang datang, saya mau Islam, saya mau syahadat. Ya sudah, kita hukumi dia apa? Muslim. Kita ajarkan syahadat Muslim. Ada orang perilakunya itu menunjukkan dia nggak beriman. Ya berarti secara zahir dia nggak beriman. Ya sudah, tapi tetap kita berbuat baik, tidak mendolimi, tidak ganggu. Ada orang yang berbuat maksiat, ya kita nggak mengorek dia, tapi zahirnya dia berbuat maksiat. Misalnya dia minum minuman keras, ya kan zahirnya seperti itu. Ketemu kita berarti dia orang yang bermaksiat. Nah, masalah menghukumi itu kita bukan urusan kita. Kita hanya menjelaskan apa perbuatan. Orang yang beriman akan masuk surga. Orang yang kufur dia masuk neraka. Kita nggak perlu mengatakan kamu gini, kamu gini. Kita nggak perlu mengklasifikasikan manusia. Karena sudah ada malaikat yang mencatat, sudah ada Tuhan yang Maha tahu. Kecuali kalau tindak kasus ya kejahatan, kriminal, semuanya ada ininya kasus. Tapi kalau urusan agama sama sekalian, ini sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tapi kita ada upaya.
Kalau orang tersebut misalnya masih kufur, masih ingkar, kita berpikir ya apa ya caranya orang ini supaya beriman. Ya coba kita sampaikan, kita dakwahi, coba kita beri buku, siapa tahu beriman. Coba kita kunjungi ketika dia sakit, siapa tahu tersentuh hatinya. Kalau dia ahli maksiat, tidak kita biarkan. Apa yang kita bisa? Mungkin kita ajak ke pengajian, mungkin kita nasihati, siapa tahu dia insaf. Nah, seperti itu. Jelas ya? Kalau kita apa? Maksudnya dia berbuat kemungkaran. Kan ada hadisnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, perbuatan haram, perbuatan dosa, apa yang dilakukan? Rubahlah dengan tangannya. Ya, atau mungkin wujud yang lebih luas kekuasaannya. Kalau dia bisa. Kalau nggak bisa, dengan lisannya. Kalau nggak bisa, dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ya, kita tinggal lihat kemampuan kita bagaimana. Oh, saya nggak mampu secara tangan, mampunya lisan. Misalnya kalau tangan itu di rumah misalnya. Ada kemungkaran kan di bawah kekuasaan kita. Ada kemungkaran kita bisa berubah dengan tangan. Kalau di luar rumah misalnya nggak bisa kecuali dengan lisan. Lisan masih merasa nggak mampu dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jelas ya? Itu interaksi kita kaitannya dengan kemungkaran. Barakallahu fikum. Ya. Ya mungkin nambahin sedikit ya. Yang punya kewenangan itu umaro. Karena itu kalau ulama dan umara bergandengan dalam satu negeri itu sangat luar biasa. Ya, jadi kalau ulama itu nggak punya ini ya, dia hanya menyampaikan. Tapi kalau umara punya kewenangan, ya dia bisa menutup tempat-tempat yang bermaksiat, tempat-tempat yang punya otoritas. Ketika umara yang dipegang oleh orang yang bertakwa, orang yang beriman, masya Allah, karena dia punya punya kuncinya di situ. Dia bisa melegalkan, bisa ini dan seterusnya. Nah. Ya itulah yang kadang-kadang sesuatu yang menyalahi fitrah teman sekalian ya. Waktunya tidur ya tidak tidur, waktunya nggak makan terus makan. Ini saya juga heran ya ketika lewat tempat atau daerah yang di situ ya saya pikir ini sahur bukan sahur gitu ya. Ya saya nggak tahu itu bagaimana fitrah sudah berubah. Karena bukan di waktu yang makan. Kalau sahur kan sebelum subuh. Ya, tapi sebagian ya remaja atau anak muda makan di waktu yang ya kemaksiatan merajalela kita penteng ya sama sekalian anak-anak kita, remaja kita dari ketergelinciran. Insyaallah. Demikian. Oke, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat jamaah subuh Pak. Sebelah saya itu setelah pilih kan terus Quran. Terus sholat pagi, setelah sholat itu saya tanya, loh, sholat puji mengganti dulu yang bukan boleh Pak. Mengganti dulu pernah istilahnya sholatnya apa itu tidak untuk mengganti itu boleh apa? Padahal setelah sholat subuh kan kita tidak boleh sholat kecuali kalau waktunya duduk atau buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya. Saya jawab dulu ya. Ya, wallahu alam bisawab. Yang dikodok itu kalau dalam waktu yang ini ya sudah berkepanjangan, itu bukan sholat. Dari sholat itu kalau memang dia pernah meninggalkan, pernah taubat kepada Allah, lalu memulai yang baru. Mulai di saat itu dia sholat komitmen. Dan insya Allah dia bisa menambah dengan yang sunnah-sunnah. Dengan sholat-sholat sunnah mudah-mudahan bisa nutupi yang dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui tidak seperti itu caranya. Demikian. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kalau puasa ada kodoknya, kodok puasa. Nah. Silakan Ibu.
Ustaz, dalam sholat sebelum sholat fardu itu kan ada sunnah ya. Iya. Itu niatnya itu saya niat di hati, saya sholat sunnah qabliyah duhur gitu, apa cukup saya niat sholat sunnah karena Allah gitu aja. Ya, Masya Allah. Ya, jadi niat itu penting jamaah sekalian. Kalau dalam amaliyah sholat, intinya kita niatkan dalam hati kita sholat apa yang dilakukan. Ya, jadi kalau sholat wajib, fardu, niat dalam hati dihadirkan. Niat untuk sholat apa? Fardu. Mau sholat jenazah, niat dalam hati sholat jenazah. Sholat setelah tawaf di Ka'bah 7 putaran, niatannya sholat setelah 7 putaran. Niat duha, ya niatannya dalam hati sholat duha, seperti itu. Nah, niat ini usahakan dihadirkan. Jadi niat ini penting sama sekalian dalam setiap amaliyah. Mau misalnya wudhu, niatannya harus ada dalam hati berwudhu. Misalnya mandi janabah, itu sebelumnya harus ada niatan mandi janabah supaya terbedakan dengan mandi biasa. Zakat, ya niatannya dalam hati dia berzakat. Dalam setiap amaliyah usahakan ada niatan dalam hati kita dan Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Jadi kalau sunnah qabliyah atau ba'diyah itu ya niatan Benar. sunnah qabliyah. Ya benar. Ya. Itu yang membedakan sholatnya dengan niatannya tadi. Demikian. Iya. Kenapa dalam Al-Quran itu setiap kalimat Isra itu kok panggilan kok Isra kok nggak ada satu pun yang baik Isra kok nggak ada. Kenapa Ustaz? Terima kasih Iya. Ya. Ya, insya Allah demikian ya dalam bahasa Arabnya menggunakan bani, ya bani, wahai bani Israel, menggunakan bani, ya artinya kaum, ya kaum bani Israel, ya. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Kenapa? Selalu menggunakan panjang, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia singkat ya bani, P-A-N-I, ya. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab panjang, bani Israel. Demikian, Allah a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah, terima kasih atas antusias Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bapak Ibu